masuk surga terlebih dahulu dibandingkan orang yang mati syahid. Apa penjelasannya? Maka Talha bin Ubaidillah bercerita kepada manusia, kepada teman-teman, kepada para sahabat yang lain. Saya telah bermimpi ini dan sampailah hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lima ta'ajab, apa yang menyebabkan kalian merasa heran dengan masuknya seseorang dikarenakan dia hidup lebih lama, dia orang yang mati syahid masuk surga terakhir. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan hak sabdanya, alaisa huwa qad makatha wa qad asasa, bukankah dia sudah hidup 1 tahun tambah setelah saudaranya mati syahid. Kemudian kata Rasulullah SAW, alaisa huwa qad adraka Ramadan, bukankah dia telah mendapati bulan Ramadan, dia memperbaiki ibadah di dalamnya, dia bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya, kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengisyaratkan bahwasanya bulan Ramadan lebih cepat untuk dia mendekatkan dirinya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah di bulan Ramadan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan selanjutnya bahwasanya bulan Ramadan Allah akan lipat gandakan apanya? Pahalanya. Bayangkan, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umrah itu kalau kalian nanti mempunyai rezeki untuk umrah, kalian umrah di bulan Ramadan. Kenapa? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada umrah terus di Ramadan. Barang siapa yang melakukan atau mengerjakan umrah di bulan Ramadan, ta'dil hujjatan, maka dia sama dengan mengerjakan ibadah haji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, umrah itu ibadahnya 3-4 jam saja. Selebihnya terkadang Allah menyimpan kalian lebih lama di Madinah, atau mungkin ditambah dengan kalian masuk ke Qaim, masuk ke Jeddah dan sebagainya. Tapi hati-hati kalau ada tambahan biliknya ke Thailand, jauh dari Arab Saudi ke Thailand. Tidak ada pernah sejarah Thailand itu merupakan bagian dari Arab Saudi. Nah, jadi kalau kalian umrah di bulan Ramadan, bayangkan haji itu uang yang dikeluarkan lebih banyak, hari yang dipakai lebih banyak, karena di situ ada tawaf-tawafnya pun ada 3. Ada tawaf wudu, ada tawaf haji, ada tawaf wada, belum lagi harus mabit di Musdalifah, mabit di Mina, wukuf di Arafah, lempar jumroh, kemudian dari satu tempat ke tempat lain harus berjalan. Bahkan kalian akan merasakan nanti kalau kalian haji ini, insya Allah mau itu nanti apa ya, urutan kita insya Allah kita tidak perlu berbeda. Kalau kalian haji, kalian ada 1 hari di mana kalian harus pulang balik, dan jaraknya kalau pulang balik sebanyak 16 km, dan kalian harus selesaikan dalam 1 hari. Itu benar. Kata Nabi Muhammad, orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan sama dengan melakukan haji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besarnya pahala yang dilipat gandakan di bulan Ramadan. 3 jam yang dilakukan sama dengan berpuluh-puluh kali lipat dengan pahala haji. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, al-ibadah, kalau ibadah-ibadah itu sudah diketahui pahala-pahalanya. Salat berjamaah berapa? 27 derajat. Membaca Al-Quran 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. Puasa siapa ya? Kata Allah Subhanahu wa taala, as-shawmu li. Kata Allah, saum itu bagian hakku, wa ana ajzi, dan aku yang akan langsung memberikan ganjaran. Jadi pahalanya langsung Allah yang memberikan. Tergantung kita mau atau tidak dilipat gandakan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini
puasanya mudah masuk surga bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Allah Akbar. Allah bukakan pintu, semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah membukakan pintu khusus untuk orang yang berpuasa, disebut dengan pintu Rayyan. Jadi ada satu pintu Allah khususkan untuk orang-orang yang sering mengerjakan puasa. Tapi mohon maaf, bukan hanya sekedar bulan puasa, karena itu kewajiban. Tapi dia yang sering berpuasa Senin Kemis, berpuasa ayam mungkin cuma 3 hari dalam sebulan, setiap bulan. Atau dia melakukan saum daud, 1 hari berpuasa, 1 hari dia tidak berpuasa, atau 1 hari dia berpuasa, 2 hari dia tidak berpuasa. Allah akan bukakan pintu khusus. Bahkan dalam riwayat lain, ketika penghuni surga seperti kita insya Allah bertemu kembali, kita akan saling bertanya, apa yang menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan engkau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka apa yang akan jawab oleh ahli surga? As-siyam fi Ramadan. Karena saum di bulan Ramadan. Wal qiyam fi syahri Ramadan. Dan mengerjakan amalan kebaikan di bulan Ramadan. Teman-teman, bulan Ramadan kita lebih dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dalam sebuah syair yang tahu Abu Nawas pernah menyampaikan syairnya. Yang dimana orang yang beribadah iktikaf lah di sana, hanya dikerjakan di sana dan selesai isya sampai dengan terbit fajar atau selesai sampai dengan adzan fajar. Kalian beribadah, penuhi kalian dengan ibadah, maka pahalanya sama dengan 83 tahun kalian beribadah. 8 bukan sama dengan, lebih baik khairun min alfi syahr, lebih baik dibandingkan kalian beribadah selama 1000. Jadi kebaikan apa lagi yang kalian tunggu untuk kalian bersungguh-sungguh merubah
seperti itu saja. Kalian semangat sholat tarawih di masjid di hari pertama, hari kedua mulai kendor, begitu pun teman-teman kalian. Seolah-olah hari pertama masjid kurang lebar, kurang tinggi, sempit rasanya. Kalian untuk takbiratul ihram saja sempit. Bahkan sudah ada yang membooking, betul, dengan sejadah-sejadahnya, dan tidak tahu siapa yang membookingnya dan bagaimana, apakah ada aplikasinya. Tahu-tahu kalian datang ke masjid mendapatkan sholat pertama, tidak bisa. Itulah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan di pertama kali bulan Ramadan. Tatkala azan maghrib berkumandang, disitulah mulai start Ramadan kita akan dimulai. Bulan Ramadan. Inilah keutamaan. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu surga, Allah akan terima semua amalan ibadah kita, Allah akan kabulkan seluruh doa-doa kita, Allah akan turunkan seluruh rahmat untuk kita. Ini kesempatan yang paling besar dan tidak ada di bulan-bulan lain. Bahkan tidak setiap bulan Allah bukakan pintu surga ke saudara-saudaranya kecuali di bulan Ramadan. Yuk kita maksimalkan. Bukan sekedar kalian, saudara kalian, orang tua kalian, ajak semua. Biar Ramadan tidak itu saja. Persiapkan diri kita. Apa yang harus pertama kali dipersiapkan? Maka para salaf menyampaikan bahwasanya pertama kali yang harus kita kerjakan sebelum datang bulan Ramadan menyediakan taubat. Karena kebusukan hati, kerusakan hati, qaswatul qalb, kerasnya hati, itulah yang menjadi penghalang kita untuk bisa menerima tamu ini. Kalau datang tamu, rumahnya berantakan, bau, tidak terbungkus, dari luar saja, apakah kalian ingin memasukinya kalau itu bertamu? Begitu pun Ramadan, tidak akan ada efek yang tidak akan ada hasil. Maka segerakanlah bertobat. Tobat itu merupakan salah satu ibadah. Bahkan hukum tobat itu kata para ulama wajibun 'alal umum. Kalau sholat itu wajib, tapi kalian masih bisa mengakhirkan. Misalkan kalian datang waktu azan maghrib, tapi kalian baru buka puasa, kalian tidak diwajibkan pas azan langsung mengerjakan sholat. Kalian boleh mendengarkan azan dulu, berdoa dulu, kemudian berbuka puasa. Boleh mengakhirkan, wajib. Tapi kalau tobat kata para ulama wajibun 'alal qaul, yaitu kewajiban yang harus disegerakan. Bahkan salah satu ulama Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan, barang siapa yang mengakhir-akhirkan tobat, maka pekerjaan mengakhirkan tobat merupakan dosa. Maka perbaiki niat kita, perbaiki hati kita dengan tobat, beristighfar, perbanyak beristighfar. Atau kalian kalau sudah tahu saya ingin beristighfar, baca sebanyak-banyak. Doa terbaik, zikir terbaik, saya ingin beristighfar. Mintalah bertobat kepada Allah. Stop maksiat, karena maksiat itulah yang membuat diri kita atau hati kita ini lebih keras, tidak lagi masuk cahaya Allah, tidak lagi ingin mendengar nasihat-nasihat, tidak lagi semangat untuk beribadah, hilangnya kelezatan karena hati yang kotor. Yang masih suka nonton drakor, tinggalkan. Apalagi laki-laki. Bukankah semua yang kalian tonton di dalamnya adalah bukan? Begitupun perempuan. Karena dengan menontonnya hayalan saja yang akan berbekas pada diri kalian. Ingin si artis ini menjadi bagian itu. Kalian padahal jauh. RT RW lagi apa-apa. Terlalu berat yang menjadikan waktu habis, ibadah tidak sempurna, hidup hanya dengan kecemasan, kemudian hidup penuh dengan khayal. Tidak, semuanya inilah yang akan mengotorkan kita. Hal-hal yang tidak penting, berita-berita begitu saja. Tinggal yang masih punya saldo di Netflix, WTV, video, dan lain sebagainya. Bahkan kalau bisa YouTube, kalian akan install. Karena inilah yang akan menyita waktu kalian. Apalagi Instagram. Terkadang kalian sadar sudah jam 10 malam, kalian masih menonton scroll 1, 2, sudah jam 11 kalian lihat, maka kalian lihat. Tapi tidak mau berhenti. Jam 12, jam 1, jam 1.
fa inni qarib, sampaikan kepadanya sesungguhnya aku dekat. Bagaimana kedekatan Allah dengan hambanya? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami lebih dekat dibandingkan orang-orang yang berada pada manusia. Sedekat itu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tahu apa kebutuhan kalian, Allah tahu apa kalian, Allah tahu apa maksiat kalian. Kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an. Allah akan berijabah doa hambanya yang berdoa. Yang tidak berdoa, apa yang akan dijawab? Hanya sekedar keresahan, kesedihan, tetapi kalian tidak berdoa kepada Allah. Apa yang akan terjadi? فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Maka kerjakanlah perintah Allah dan beriman kepada Allah. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Semoga kalian diberikan petunjuk oleh Allah. Yuk, sudah matahari bulan Muharram yang dimana setiap kebaikan yang akan ditambah, sahur kalian akan ditambah kebaikannya, berkah kalian akan ditambah kebaikannya, kalian yang masih sekolah akan dihitung ibadah oleh Allah dan ditambah kebaikannya, kalian yang mengantuk di sekolah karena puasa akan ditambah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian yang sholat sunat saja akan ditambah pahalanya oleh Allah. Setiap hari akan ditambah kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kalian persiapkan setelah bertobat, meninggalkan maksiat, salinglah meminta maaf kepada orang tua yang tadi berangkatnya masih menentang ibunya, ayahnya, masih kurus, masih memberikan banyak yang tidak disenang, atau memaksa meminta ongkos dengan cara yang tidak baik. Stop maksiat, minta maaf sekarang. Atau yang hadir di sini salinglah meminta maaf ke orang tua, sahabat, saudara. Karena apa? Dengan kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang masih memiliki dendam, masih memiliki permasalahan dengan saudara, kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 golongan. La turfa lahu salat, yang dimana amalan kebaikan salatnya tidak bisa terangkat. Fauqa rusihim shibran, walau 1 jengkal saja dari kepalanya tidak akan terangkat. Artinya tidak akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Al-akhwan mutasar, 2 orang saudara yang saling berselisih dan belum menyelesaikan permasalahan. Permasalahan apapun di antara kalian, selesaikan. Dan cara kalian meminta maaf ada 3. Tawakal, butuh waktu, dan butuh modal. Tawakal artinya kalian yang harus merendah, walaupun kalian tidak punya salah dan kalian tahu orang lain yang salah, kalian yang pertama kali minta maaf. Tidak akan turun derajat kalian, Allah yang akan mengangkat derajat kalian. Yang kedua, butuh waktu. Artinya apa? Tidak mungkin orang yang sudah tersakiti oleh kalian akan langsung dimaafkan permintaan maaf kalian. Tetapi ingat, orang Indonesia itu karakternya maaf, koruptor saja dimaafkan. Dan pasti kalian akan dimaafkan. Banyak kejadian yang sudah menjengkelkan hati kita, tapi kita masih belum. Dan yang ketiga, butuh modal. Berilah walaupun sekedar donat yang isinya 400 atau minuman haus, karena seperti saudara gelar biar lebih manis, bisa memotong apa. Makanya dari itu selesaikan masalah kalian antara manusia. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang harus kita persiapkan setelah tadi bertobat, kemudian kita meminta maaf. Inti yang harus dipersiapkan oleh diri kita adalah kurangi medsos. Bukan kurangi, tinggalkan medsos. Yang Instagramnya sudah centang biru, tutup akun. Mulai dari sekarang. Atau kalau bisa kalian uninstall Instagram, TikTok, Facebook, X, apalagi YouTube, WA jangan, karena yang tidak terputus silaturahmi pinjam 100.000. Hal-hal karena ini akan terjadi banyak medsos. Coba kalian menurut bulan Ramadan yang lalu, apa yang terbesar bagi kamu? Itu kan salawat-salawatannya, apa dendangan-dendangan yang Nabi Yusuf alaihi salam. Coba mana baca Al-Quran kalian? Mana zikir kalian? Mana salat tarawih yang kalian tetapkan? Coba bulan atau tahun ini kalian azamkan dalam diri kalian ingin menyelesaikan salat tarawih secara berjamaah sampai terakhir, di malam pertama sampai malam terakhir. Kalian harus bisa. Dan salah satu syaratnya medsos. Ngeri medsos. Sedikit kalian membaca Quran, update status dulu sampai ini mushaf, kemudian nah, biar tahu bahwasanya kalian sudah bangun di sepertiga malam. Memang berat sih, tapi karena dulu untuk Allah. Hilang. Yuk teman-teman. Kalau kalian benar sungguh, baik. Ada orang tua muda 75 tahun, 75 tahun. Satu bulan di bulan Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 16 kali. Kenapa? Karena orang tua itu sudah persiapan. Ini bukan kisah dongeng, tapi kisah nyata ada. Karena yang dia lakukan apa? Dia membeli mushaf baru, tempat dudukan Al-Quran yang baru, kacamata baca baru, tempat sandaran baru. Bahkan dia ketika membaca Al-Quran dia bawa musuh obat tetes mata tahu. Ketika dia mengantuk, dia teteskan biar sedang kembali dan lanjutkan bacaan. Wahai manusia yang mendengarkan speaker ini, yang belum pernah seumur hidupnya menghatamkan Al-Quran, apa alasan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Membaca saja. Al-Quran itu satu juz, dan baru cuma 40 halaman, 20 lembar. Kalian bisa selesaikan sehari satu juz. Gampang kalau kalian berazam. Misalkan kalian ingin selesai satu bulan Ramadan ini satu khatam lagi. Kalian bisa sebelum sholat zuhur satu halaman, setelah sholat zuhur, setelah bagian zuhur satu halaman, sebelum sholat asar satu halaman, setelah sholat asar satu halaman, sebelum sholat maghrib satu halaman, setelah selesai maghrib satu halaman, setelah isya, sebelum isya, sebelum subuh, setelah subuh, apalagi setelah tarawih. Jangan berulang, baca dulu. Targetkan. Kalian harus punya target. Berapa banyak yang ingin kalian capai dari tujuan dan target-target tersebut. Karena ada beberapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kalau kita terbiasa melaksanakan salat berjamaah tarawih, kemudian biasa melaksanakan tilawah, kemudian biasa melaksanakan zikir, tatkala kalian sakit atau safar, maka kalian akan tetap dicatat pahalanya sama seperti kalian mengerjakan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza badal 'abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'mal muqiman sahihan." Ketika seseorang sudah terbiasa melaksanakan ibadah, kemudian dia sakit, yang tadinya sering ke masjid karena sakit tidak sanggup, maka masjidnya itu ketika dia sakit akan tercatat. Ketika dia biasa membaca Al-Quran, yang perempuan misalkan datang haid, maka selama haidnya itu Allah akan mencatatkan kebaikan sebelum kalian haid. Kurang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan
Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sholat berjamaah tarawih, kata Nabi Muhammad, man shalla innahu man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih bersama imam berjamaah sampai dia selesai, kutiba lahu qiyamul lail, sudah tercatat pahalanya seperti dia telah mengerjakan semalamannya untuk sholat, dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kembali. Jadi dahulu kisahnya Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat tarawih. Tadinya hanya sendiri, kemudian datang para sahabat 3 orang mengerjakan tarawih. Kalau di zaman sekarang dengan waktu dari selesai isya sampai jam 12 malam, sholat tarawihnya Rasulullah SAW. Karena mereka menikmati bacaan Rasulullah yang enak, yang indah, khusyuk, mereka ingin menambahkan. Tapi Rasulullah tahu kualitas umatnya, takut diwajibkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai dia keluar, artinya sholat berjamaah sampai selesai, bukan tarawih tarawih saware tean, tapi dia benarnya 11 yang 23 selesai dengan imam, maka dicatat oleh Allah yang telah mengerjakan sholat malam 1 malam. Kebaikan-kebaikan. Maka kalau bisa kalian setelah sholat isya tidak memiliki kegiatan yang sepenting apapun bagi kehidupan kalian, tidur. Kemudian bangunlah kalian seperti apa. Nah, bagi kalian yang tidak terbiasa, mulai dari sekarang jangan berat. 10 menit sebelum adzan subuh bangun. Jadikan alarm itu bukan hanya sekedar menemani tidur kalian, kan kalian bikin alarm ini. Tetapi yang kalian lakukan bangun untuk mematikan alarm itu saja yang kalian lakukan. Tapi bangun untuk sepertiga malam. Jangan berat-berat baca Allah Ahad, tidak apa-apa. 2 rakaat terlebih dahulu, 4 rakaat tambah kembali, 5 kemudian 6 rakaat, 8 rakaat, terus bertambah, dan kalian tidak akan merasakan bagaimana Allah akan terus menambah jatah kalian untuk bertahan berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan terasa. Mulai kalian akan terbangun setengah 3, jam 3, jam setengah 4, tidak akan terasa. Baca seperti itu, dan tidak terasa tiba-tiba kalian berdoa sudah datang waktu imsak, tiba-tiba kalian berdoa sudah datang waktu ada. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita persiapkan pada menyambut bulan Ramadan adalah menentukan target. Kalau bisa 2 kali hatam mudah berusaha. Kalau kalian 2 kali hatam Al-Quran, bagaimana caranya? Kalau tadi caranya 1 hatam dalam 1 bulan 1 halaman sebelum, 1 halaman setelah 2, sekarang tambah 1 lembar 2 halaman. Nah, atas bawah selesaikan. Maka insya Allah kalian pasti akan selesai. Tapi ada yang disebut dengan taswif. Apa itu taswif? Mengakhir-akhirkan atau menanti-nantikan. Kalian sudah bikin target, kalian sudah bikin rencana, tetapi pada akhirnya nantilah digabung. Misalkan kalian mau baca sebelum zuhur, nanti sajalah setelah zuhur kalian tidak kerjakan, nantilah digabung dirapel setelah asar. Kalau kalian mengikuti hawa nafsu seperti itu, pasti tidak akan selesai, karena tasbih nasyaitan. Nah, terkadang pertanyaan kita adalah, bukankah setan-setan diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan puasa? Tapi kenapa maksiat dan keburukan masih terjadi? Jawaban para ulama, karena dia yang bermaksiat ini sudah lebih tahu dan mengerti bagaimana cara mengerjakan dosa di hadapan Allah tanpa dibisiki oleh setan. Sudah terbiasa jadi tarbiyah, dididik oleh setan sebelum bulan puasa. Maka dari itulah bersegera bertobat. Berat kalau kita
kita tidak menyegerakan tobat, apa pertolongan rahmat Allah? Maka tetapkan takut. Sebelum target itu tercapai, jangan keluar. Sebelum target itu tercapai, jangan keluar dari masjid. Sebelum target itu belum tercapai, jangan berhenti. Selesaikan dulu target. Yang tadinya mau ngobrol, mulai menghabiskan umurnya, tinggal stop. Saya ingin menyelesaikan target ini. Tinggalkan. Sampai bahwasanya kalian ingin menyelesaikan target-target kamu. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada beberapa adab tentang berpuasa. Salah satu di antaranya yang sering kita menjadi keraguan, apakah waktu imsak itu waktu yang dilarang bersahur? Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan apa? Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan juga dalam hadis, sesungguhnya waktu terakhir sahur itu dibatasi dengan adzan fajar, dengan adzan subuh. Waktu imsak itu biasanya 10 menit sebelum adzan. Waktu imsak itu 10 menit sebelum adzan. Maka apabila ada peringatan waktu imsak, diperbolehkan bagi kita untuk makan dan minum. Kenapa? Karena sejatinya sebaik-baik sahur adalah sahur yang diakhirkan, bukan mengakhir-akhirkan, tapi waktu yang mendekati adzan. Bahkan dalam riwayat disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW pernah sahur dengan sahabat berbarengan. Jadi bukan sekedar bukber, tapi sahur bersama. Jarak antara makan dengan adzan subuh itu disampaikan oleh para sahabat sekitar 60 ayat yang dibaca. Tipis sekali. Mungkin 60 ayat bisa selesai kita dalam jangka waktu 5 atau 2 menit. Makanya datang hadis dari Nabi Muhammad SAW, la yazalun nas bi khairin ma dama yu'ajjiluna al-fitr wa yu'akhiruna as-sahur. Kata Rasulullah SAW, manusia akan berada dalam kebaikan tatkala mereka masih menyegerakan untuk berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu bukan jam 2, jam 3, kemudian jam setengah 4, masih jam 2, tapi waktu-waktu yang mendekati adzan. Kemudian yang selanjutnya, sahur bagian dari ibadah. Sahur itu bagian dari ibadah. Apa maksudnya? Karena bukan sebuah, tidak perlu saya bersahur karena diri tidak, karena sahur itu bagian dari ibadah. Bahkan hukum sahur itu sunnatun muakkadah.
jalan-jalan di waktu sore, ngabuburit kurang ini, itu aja. Yang membuat takjil, ya seminggu sekali. Yang ingin membeli makanan untuk berbuka setelah asar kalau bisa. Karena itu yang akan menyita waktu kita. Belum macetnya, belum nantinya habis waktu. Karena apa? Karena setiap detik yang berlalu di bulan Ramadan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, perbanyaklah kalian melakukan ibadah. Ibadah apa? Ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah muwassil, ada ibadah muta'addiyah. Ada ibadah yang bermanfaat untuk diri kalian. Salat berjamaah, tilawatul Quran, kemudian zikir, i'tikaf. Yang belum terbiasa dengan i'tikaf mulai dari sekarang. Biasanya di Masjid Darul Matin ada disediakan tempat untuk beriktikaf. Yang tidak punya biaya infak dari sekarang atau nabung dari sekarang. Paling berapa? Jangan sia-sia. Kenapa? Ada malam Lailatul Qadar. Inilah yang menjadi pembahasan terakhir. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman hurima khairan ma faqad." Kalau di 10 malam terakhir kita tidak sanggup tarawih, tidak sanggup tilawah, tidak sanggup berzikir, maka sejatinya kita sedang dihalangi dari kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalian membaca Al-Quran bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, bacaan Al-Quran kalian pada malam itu lebih baik dibandingkan kehidupan kalian 83 tahun atau 1000. Zikir yang kalian baca di malam itu lebih baik dibandingkan zikir orang-orang yang beribadah selama 83 tahun. Kalau kalian tidak bisa 10 hari terakhir, minimal malam-malam ganjil datang untuk beriktikaf. Laki-laki dan perempuan sama, tidak ada beda. Kenapa? Karena dulu istri-istri Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah pun mengerjakan iktikaf. Banyak bertilawah, banyak berzikir, banyak baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa wa'adika mastata'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang belum hafal doanya, searching di Google sayyidul istighfar. Amalkan. Maka istighfar yang kalian baca di 10 hari terakhir bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka istighfar itu lebih baik daripada 83 tahun orang-orang mengerjakan kebaikan. Malam Lailatul Qadar kejar. Karena di sini karena siklus ibadah di bulan puasa itu semakin hari semakin meningkat dan puncaknya adalah iktikaf. Makanya sedikit sekali orang-orang yang diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, tapi dia tidak pernah bisa untuk beriktikaf. Faman hurima khairan, barang siapa yang tidak bisa mengerjakan kebaikan di malam itu, faqad hurim, maka dia akan dihalangi dari kebaikan. Nauzubillah, kita tidak bisa salat, tidak bisa tarawih, kapan kita akan berubah diri? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bukan Ramadan ini waktu kita untuk bertobat, kapan kita akan tobat?
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita ke bulan Ramadan. Semoga Allah memberkahi kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan diampuni dosa kita karena kata Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan, syarat satu iman, dua ihtisab. Ihtisab itu persiapan, semangat, motivasi maksimal, tidak main-main. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka semua dosanya yang telah lalu Allah akan ampuni. Dalam riwayat lain disampaikan, man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan ibadah, salat, tilawah, zikir, sedekah, iman dan ihtisaban, dengan keimanan dan